Selamat pagi, sahabat Ragam. Mengawali hari Anda yang cerah, Ragam Indonesia kembali hadir dengan serangkaian informasi menarik dan unik yang tentunya wajib untuk Anda simak. Sahabat Ragam, kali ini Anda akan diajak berkeliling di Provinsi Maluku. Provinsi yang menyimpan sejuta pesona cita rasa kuliner khas yang unik. Ada kuliner apa saja yang bisa kita cicipi di provinsi asal pahlawan Kapitan Pattimura ini? Yuk, langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Sahabat Ragam, mungkin sebagian besar dari Anda beranggapan bahwa kudapan khas Maluku selalu berbahan dasar sagu. Provinsi dengan julukan 1000 pulau ini ternyata memiliki aneka jenis kudapan khas yang variatif dan unik. Ini dia, gogos. Gogos sepintas mirip dengan lemper yang ada di Pulau Jawa, namun yang membedakan terletak pada bagian isinya. Jika biasanya kebanyakan lemper berisi daging ayam yang telah disuwir, lemper khas Maluku atau gogos ini berisi ikan asap. Seperti apa pembuatannya? Ini dia. Beberapa bahan yang harus disiapkan adalah sahabat, salah satu bahan yang digunakan adalah laksa. Ini merupakan sejenis misoun. Setelah semua bahan siap, kita akan membuat isian gogosnya terlebih dulu. Haluskan ikan asap dengan cara diulek. Lalu dilanjutkan dengan menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, gula, dan garam. Setelah bumbunya siap, sekarang saatnya menumis bumbu. Lalu masukkan laksa dan ikan asap yang telah dihaluskan. Aduk hingga semua bahan tercampur merata dengan bumbunya. Tak membutuhkan waktu lama, sekitar 10 menit isian gogos pun bisa langsung diangkat. Nah, sekarang saatnya memasak ketan atau pulutnya. Masak ketan setengah matang menggunakan air. Angkat lalu campur dengan santan yang telah dimasak. Tutup selama 10 menit, setelah itu kukus lagi hingga matang. Nah, setelah ketannya matang, sekarang saatnya menggabungkan ketan dengan isian tumisan ikan yang telah kita buat tadi. Bungkus dengan daun pisang, tak lupa bagian ujungnya tutup dengan potongan lidi. Nah, gogos pun siap untuk dipanggang di atas bara api. Panggang sekitar 5 hingga 10 menit dan gogos pun siap untuk disantap. Sahabat, jika Anda ingin memesannya, datang saja langsung ke Dusun Airlow, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kudapan ini dijual seharga Rp1.500 untuk satu buah gogos. Rasa gurih yang tercipta dibalut dengan rasa pedas dan manis yang berasal dari isian gogosnya, sungguh nikmat sahabat Ragam. Kudapan ini juga kaya akan kandungan gizi. Salah satunya kaya akan protein yang berasal dari ikan yang digunakan sebagai isian gogos. Jadi, jika berkunjung ke Provinsi Maluku, khususnya ke Kota Ambon, jangan lupa mencicipi cita rasa unik dari gogos ini ya. Sahabat, ada lagi kudapan yang menjadi favorit masyarakat di sini. Dikenal dengan sebutan kue cara. Ini merupakan kue bercita rasa gurih pedas. Kue ini menyerupai martabak telur. Bahan yang digunakan pun tak jauh berbeda. Salah satu pembedanya terletak pada penggunaan ikan. Ikan bagi masyarakat Maluku merupakan salah satu bahan makanan favorit dan mudah dijumpai. Sehingga banyak kuliner yang menggunakan ikan sebagai bahan makanannya. Untuk membuat kue cara, ikan yang digunakan adalah ikan momar asap yang telah dihaluskan. Ikan momar merupakan sejenis ikan kembung. Sahabat, ada pula bahan lain yang dibutuhkan. Nah, setelah semua bahan siap, sekarang saatnya membuat isian kue cara. Pertama-tama, tumis semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam, lada, dan ketumbar. Aduk hingga aroma khas tercium, lalu masukkan santan, lalu aduk lagi. Sekarang saatnya masukkan ikan momar asap yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Jika sudah matang, sisihkan sejenak. Setelah isian jadi, sekarang buat adonan tepungnya. Campurkan tepung terigu, telur, gula, susu bubuk, dan air. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur dan menjadi satu kesatuan adonan yang sedikit kental. Jika dirasa sudah cukup, saatnya menggoreng di atas loyang yang berbentuk lingkaran kecil. Proses penggorengan hanya menggunakan sedikit campuran minyak dan mentega yang dioleskan pada permukaan loyang. Jika sudah panas, tuangkan adonan tepungnya, lalu masukkan tumis ikannya.
Tak lupa letakkan irisan cabai merah dan daun seledri pada permukaannya. Gunakan api sedang agar kue cara tidak mudah hangus. Tutup loyang agar bagian atasnya matang tanpa perlu dibalik kuenya. Tak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 10 hingga 15 menit kue cara siap diangkat. Cukup mudah bukan sahabat ragam proses pembuatannya? Jadi Anda pun dapat mencoba membuatnya di rumah. Namun jika Anda berkesempatan berkunjung ke Maluku, Anda bisa memesannya langsung ke masyarakat yang ada di sini. Salah satunya yang ada di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Harga satu kue cara dijual seharga Rp1.500. Sahabat, kue cara merupakan salah satu kudapan yang biasanya banyak dijumpai pada bulan Ramadan. Karena masyarakat biasanya menyantap kue ini untuk sajian berbuka puasa. Sahabat, Maluku terkenal akan hasil buminya yaitu buah pala. Dari zaman kolonial Belanda, hasil rempah-rempah Maluku ini sudah tersohor dan menjadi salah satu daya tarik para penjajah datang ke Molucas, sebutan Maluku pada masa itu. Sahabat, awal mula dibudidayakannya tanaman ini hanya bertujuan untuk mengambil bijinya saja. Namun saat ini buah pala oleh masyarakat Maluku sudah diolah menjadi aneka jenis penganan lezat. Ada beberapa jenis kreasi olahan pala yang biasa dibuat oleh masyarakat Maluku. Ada apa saja? Ini dia liputannya. Sahabat, buah pala tak hanya diolah menjadi kue. Di Maluku pun buah pala diolah menjadi selai. Tepatnya di Desa Murela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, terdapat pengolahan selai dari buah pala. Awalnya selai ini hanya dikonsumsi untuk pribadi. Namun karena banyak yang menginginkan selai pala, kini justru malah menjadi usaha rumahan yang dikelola secara sederhana. Satu botol selai pala ukuran gelas sedang dijual seharga Rp15.000 hingga Rp20.000. Untuk membuatnya, bahan yang dibutuhkan antara lain buah pala yang telah dikupas, vanili cair, mentega, gula pasir, dan kayu manis. Pertama parut terlebih dulu buah palanya. Setelah itu peras agar rasa palanya tidak terlalu asam. Nah, ampas pala yang telah kita peras inilah yang akan kita gunakan untuk bahan pembuatan selai. Siapkan rebusan air, kemudian masukkan ampas pala tadi. Setelah air mendidih, masukkan mentega, kayu manis, dan vanili cair. Masak sambil diaduk-aduk agar adonan selai tidak menggumpal. Proses memasak selai ini memakan waktu sekitar 1 jam hingga adonan mengental dan kandungan airnya hilang. Warnanya pun jadi agak berubah setelah dimasak. Sahabat, selai pala ini sangat pas jika disantap dengan roti tawar. Rasa khas dari buah palanya menjadi salah satu keunggulan selai ini. Manis bercampur sedikit rasa asam dijamin nikmat. Apalagi bahan-bahan lain yang digunakan tanpa pengawet sehingga dijamin akan kesehatannya. Sahabat, buah pala dipercaya kaya akan manfaat. Beberapa di antaranya dapat menghilangkan masuk angin karena sifat buah pala jika dikonsumsi dapat menghangatkan tubuh seperti halnya pada jahe. Tak hanya itu, buah pala jika dikonsumsi cukup banyak juga dapat menyebabkan rasa kantuk sehingga bermanfaat bagi yang menderita insomnia. Selamat mencicipi ya sahabat ragam. Satu lagi kreasi kuliner dari buah pala yang ada di Maluku. Kali ini kita akan membuat kuliner sehari-hari yang biasa disantap masyarakat Maluku. Ini dia sayur asam pala. Sayur yang serupa dengan sayur bening ini dinamakan sayur asam pala karena memiliki rasa yang asam yang berasal dari buah pala. Sahabat, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sekarang saatnya proses pembuatan. Rebus air terlebih dulu lalu masukkan kacang tanah dan potongan ikan julung asap. Tunggu hingga airnya mendidih sambil kita kupas palanya lalu potong agak tipis. Setelah itu masukkan ke dalam rebusan air. Sahabat, pala yang digunakan harus yang masih muda agar rasa asamnya terasa. Sekarang saatnya bawang merah dan tomat yang dipotong, kemudian sobek-sobek daun matel menjadi beberapa bagian, lalu masukkan semua ke dalam rebusan. Sahabat, daun matel merupakan daun khas Maluku yang kaya akan kandungan zat besi. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat, jika mengonsumsi daun matel dapat menambah kandungan air susu bagi ibu yang sedang menyusui.
Terakhir masukkan garam dan gula. Tunggu hingga daun menjadi sedikit layu, namun jangan sampai daun berubah warna, agar kandungan gizinya tidak hilang. Setelah itu angkat dan sajikan. Sahabat, sayur asam pala ini paling pas jika disantap dengan nasi hangat. Apalagi jika disantap pada saat udara dingin, dijamin semakin nikmat. Karena salah satu khasiat dari buah pala yaitu dapat memberikan rasa hangat pada tubuh. Maluku tak hanya memiliki olahan berbahan buah pala. Provinsi yang terdiri dari beberapa pulau ini menjadikan ikan sebagai salah satu bahan makanannya. Salah satu kuliner ikan khas Maluku pertama yang akan kita cicipi dikenal dengan sebutan ikan kuah kuning. Sahabat, ikan yang digunakan sebagai bahan utamanya adalah ikan momar yang masih sejenis dengan ikan kembung. Sementara warna kuning pada kuliner ini berasal dari pewarna alami, yakni kunyit. Sehingga kuliner ini dijamin akan kesehatannya. Sajian khas ini paling pas disantap dengan papeda, yang merupakan kudapan berbahan dasar sagu dan bertekstur kenyal. Untuk membuatnya beberapa bahan yang diperlukan diantaranya bahan-bahan sudah siap. Sekarang langsung saja kita ikuti proses pembuatannya. Sahabat, untuk membuat ikan kuah kuning ini, pertama potong ikannya terlebih dulu ya. Setelah ikan dipotong, sekarang saatnya menghaluskan bumbu dengan cara diulek. Bumbu yang dihaluskan antara lain jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, garam, dan gula. Jika semua bumbu telah halus dan bercampur merata, tambahkan cabai merah lalu ulek lagi. Potong tomat, remahkan batang serai dan lengkuas, kemudian sisihkan semuanya. Sekarang saatnya menghaluskan kemiri. Nah, setelah semua bumbu siap, saatnya kita tumis bumbu dengan minyak panas. Tak lupa nih, sambil diaduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata. Jika aroma khas dari bumbu telah tercium, saatnya masukkan potongan ikan yang telah dicuci bersih. Setelah itu, masukkan juga pepaya, belimbing, dan kemiri yang telah dihaluskan. Masak hingga ikannya matang, kurang lebih sekitar 15 menit. Sahabat, sebelum disajikan, masukkan daun kemangi terlebih dulu ya. Nah, tak butuh waktu lama, ikan kuah kuning pun siap untuk disajikan. Ikan kuah kuning ini memiliki cita rasa yang khas. Salah satunya kaya akan cita rasa rempah-rempahnya. Rasa pedas dan asam mewarnai cita rasa kuliner khas Maluku ini. Rasa asam ini berasal dari belimbing wuluh tadi. Dijamin Anda akan merasakan kesegaran tersendiri. Sebagian masyarakat percaya jika sedang flu lalu menyantap sajian ini, maka flu Anda akan segera sembuh. Menarik ya sahabat? Olahan ikan berikutnya adalah ikan komu asar. Sajian ini menggunakan ikan komu yang diasap atau masyarakat setempat menyebutnya diasar. Ini merupakan salah satu sajian favorit masyarakat Maluku karena memiliki cita rasa yang nikmat. Sahabat, ikan komu merupakan sejenis ikan cakalang. Kenikmatan ikan komu asar ini berasal dari bumbu yang digunakan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, garam, gula, lada bubuk, ketumbar, dan jinten. Nah, untuk membuatnya tak hanya aneka bumbu yang dibutuhkan, Anda pun harus menyiapkan batang bambu dan tali pengikat. Seperti apa ya proses pembuatannya? Langsung saja yuk kita intip. Diawali dengan mengeluarkan insang ikannya. Setelah itu belah menjadi 2 bagian lalu cuci hingga bersih. Sekarang saatnya mengikat ikan pada sebilah bambu. Sisihkan terlebih dulu ya. Sekarang saatnya membuat bumbu untuk ikan komu asar ini. Pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ulek hingga semua bahan halus dan tercampur merata. Tak lupa tambahkan garam dan gula, kemudian masukkan ketumbar, jinten, dan lada bubuk. Ulek sampai semua bumbu tercampur. Selanjutnya, lumuri seluruh bagian ikan dengan bumbu halus tadi. Nah, ikan pun siap untuk diasar atau diasap. Sahabat, proses pengasapan berlangsung sekitar 1 jam. Sambil diasap nih, ikan pun diolesi lagi dengan bumbu yang telah ditambahkan minyak kelapa. Hal ini dilakukan agar rasa pada ikan komu asar ini semakin nikmat, sahabat ragam.
Sahabat, kuliner ini kaya akan perpaduan rasa pedas dan manis sehingga dijamin akan kelezatannya. Selain itu, kuliner ini juga kaya akan kandungan gizi loh. Salah satunya nih berasal dari ikan komu atau cakalang ini. Ikan ini dipercaya mengandung omega 3 dan omega 6 yang bermanfaat untuk perkembangan sel-sel otak dan menjaga kesehatan jantung Anda. Jadi tunggu apa lagi? Selamat mencicipi kuliner lezat dan kaya akan gizi ini. Sahabat, kuliner ikan terakhir khas Maluku yang akan kita sajikan untuk Anda menggunakan campuran pala. Dikenal dengan sebutan ikan kuah pala. Kuliner ini menggunakan ikan kawalinya, sebutan masyarakat setempat untuk ikan kembung yang berukuran kecil. Selain itu ada bahan-bahan lain seperti Sekarang saatnya kita buat ikan kuah pala. Pertama kupas bawang merah, lengkuas dan jahe dilanjutkan dengan membersihkan serehnya. Setelah itu potong buah pala yang masih muda. Tidak perlu dikupas kulitnya, namun jangan lupa untuk membersihkannya terlebih dulu ya. Setelah itu saatnya potong tomat, cabai, dan bawang merah. Sisihkan terlebih dulu. Kemudian remahkan lengkuas, jahe, dan sereh. Dilanjutkan dengan memotong terong. Sekarang saatnya memasak air. Untuk memasak kuliner ikan kuah pala, prosesnya sangat sederhana sahabat ragam. Setelah air dimasak, saatnya masukkan potongan bahan-bahan tadi. Tunggu hingga air mendidih sambil sesekali diaduk. Sahabat, setelah air mendidih, saatnya masukkan ikannya. Masukkan juga potongan terong, lalu tak lupa beri sedikit gula pasir. Aduk hingga semua bahan dan bumbu bercampur menjadi satu. Terakhir masukkan daun kemangi. Nah, tak membutuhkan waktu lama, ikan kuah pala pun siap disajikan. Kuliner ikan berkuah ini memiliki cita rasa yang unik. Perpaduan rasa gurih dan asam akan mewarnai lidah Anda. Sahabat, kuliner ini dapat menyegarkan tubuh bagi siapa saja yang menyantapnya. Karena perpaduan berbagai rempah di dalamnya. Apalagi kuliner ini menggunakan jahe dan pala yang dapat menimbulkan efek hangat pada tubuh. Jadi ketika udara dingin, menyantap kuliner ikan kuah pala merupakan waktu yang paling pas. Selamat mencicipi ya sahabat ragam. Pastikan Anda tetap di Trans 7, karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dari Provinsi Maluku. Jadi tetap di Ragam Indonesia.